Kepada beliau kami haturkan sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati, sangat benar-benar saya hormati Dewan Syuro dan Ketua Takmir, juga jajaran kepengurusan Takmir Masjid Sayyidina Bilal Changwon, juga jamaah Masjid Sayyidina Bilal yang luar biasa ya. Jauh-jauh jenengan kesini untuk sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tidak mengapa nuzul Quran kita terlambat, karena para ulama juga berbeda pendapat soal kapan awal turunnya Al-Quran. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan tanggal yang lain. Sebagaimana sebenarnya, saya nggak ke sini ya, nggak kelihatan yang sebelah sana. Sebenarnya soal kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau kita menyebutnya sebagai Maulid Nabi, itu juga tidak disepakati tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi angka tidak penting bagi kita. Yang penting setiap momen ini sebenarnya kan momentum. Kan kalau misalkan tidak ada momentum kita ngomongin nuzul Quran kan, kok kenapa ngomongin itu gitu kan. Tapi berhubung sekarang momentumnya nuzulul Quran tanggal 17, bisa kemarin bisa sekarang atau bisa minggu depan juga nggak apa-apa. Yang penting Ramadan ada momentum nuzulul Quran sebagai pengingat kita bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadan. Dan barang siapa, dari situ ada indikatornya, barang siapa yang di bulan Ramadan tidak khatam Al-Quran, berarti di luar Ramadan agak sulit menghatamkan Al-Quran. Sekarang kita introspeksi, sudah juz berapa apa yang Quran yang kita baca. Jamaah Masjid Sayyidina Bilal rahimakumullah, tadi kultum sebelum berbuka dan setelah berbuka, setelah sholat maghrib tadi saya sampaikan ada namanya tentang masalah takwa, karena orientasi besar dari puasa adalah muttaqin, dan basis utama dari takwa itu Al-Quran, karena Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Kok kita tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran? Harusnya kita introspeksi. Kita introspeksi mengaca, jangan-jangan saya bukan bagian dari muttaqin. Kok saya susah sekali sih mengambil pelajaran dari Al-Quran? Saya susah sekali jika dikasih tahu hal yang baik. Jangan-jangan saya bukan orang muttaqin, kan gitu berarti. Karena Al-Quran diturunkan akan hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk hidayah bagi orang yang bertakwa. Makanya jangan heran jika orang yang non muslim atau orang yang tidak bertakwa atau orang yang belum Islam sekalipun dia tidak bisa beriman menerima Al-Quran. Wong kadang orang yang sudah beriman sekalipun dia tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, karena Al-Quran hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang yang bertakwa. Karena Al-Quran sebagai pedoman, bukan hanya bahan bacaan. Tapi yang menarik adalah satu-satunya bacaan yang kita baca yang meskipun tidak faham apa artinya kita mendapatkan pahala, itu hanya Al-Quran saja. Karena Al-Quran itu dalam definisinya ada kata-kata al-muta'abbadu bitilawatihi, dengan membacanya bernilai ibadah meskipun tidak faham artinya. Karena Rasulullah mengatakan man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dikalikan 10 jadi 10. Kata Rasulullah, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan masalahnya yang unik ini, ulama mengatakan Rasulullah mencontohkan alif lam mim, kenapa tidak menggunakan selain itu? Alif lam mim itu dalam ulumul Quran disebut sebagai huruful muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong, nggak ada yang tahu artinya. Makanya dalam tafsir-tafsir itu, kayak tafsir Jalalain itu mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi, Allah lah yang maha tahu apa yang dikehendaki dari maksud itu.
Toha, meskipun sebagian ulama mentafsiri bahwa Toha maksudnya Nabi Muhammad, tapi sebenarnya itu huruf muqatta'ah yang orang mufasir nggak tahu apa maknanya, gitu ya. Makanya karena Rasulullah SAW mencontohkan barang siapa membaca Al-Quran satu huruf mendapatkan kebaikan, dan kebaikan dikalikan 10 menjadi 10 kebaikan. Contohnya alif lam mim, dan alif lam mim nggak ada yang tahu artinya. Ini sebagai tanda bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran meskipun tidak paham artinya, maka dia akan mendapatkan kebaikan dilipat gandakan sesuai volume huruf yang dia baca. Bisa difahami ya? Oke. Kalau selain Al-Quran, maka kita tidak mendapatkan pahala huruf per huruf karena membaca, tapi karena ada niatan belajar. Kalau misalkan Anda membaca hadis, setiap hurufnya tidak dilipat gandakan, tidak digandakan sebagai nilai kebaikan, tapi harus diniati sebagai belajar, diniati untuk mengajar, untuk introspeksi, untuk kontemplasi, untuk mencari pelajaran di sana, maka mendapatkan pahala di sana. Tapi pahalanya bukan karena membacanya, tapi karena paham apa yang dia baca. Itu satu-satunya yang unik dari Al-Quran yang tidak dimiliki oleh yang lain, karena setiap hurufnya akan bernilai pahala. Tapi bukan berarti ketika saya mengatakan takwa basisnya adalah Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan al-hudal lil muttaqin, kita mencukupkan diri dengan Al-Quran, mengabaikan hadis. Bukan belakangan, sebenarnya dari dulu ada satu kelompok mazhab atau sekte atau urdu dalam Islam, tapi dinilai sesat melenceng oleh para ulama, yang menamakan dirinya sebagai Qur'aniyun. Bagus ya, Qur'aniyun. Qur'aniyun itu orang-orang yang mengikuti Al-Quran, sebagai indikator bahwa mereka hanya mengikuti Al-Quran, mengambil Al-Quran tanpa mengesampingkan yang lain. Sunnah, hadis dibuang sama mereka. Jadi nama yang bagus bukan berarti kemudian baik, bukan berarti niatnya baik. Nyatanya ketika mereka menamakan dirinya sebagai Al-Qur'aniyun, hanya menggunakan Al-Quran sebagai basis berislam, ternyata mereka mengesampingkan hadis atau sunnah Rasulullah SAW, dan itu pelencengan yang luar biasa. Jadi kita tetap membaca Al-Quran tanpa menjadi sebagai Al-Qur'aniyun. Terus soal nuzul Quran, harapan saya kan jenengan sudah umur, katakan ada yang umur 20 tahun, kalau baliknya umur 10 tahun berarti kurang lebih mengikuti serangkaian acara nuzul Quran sudah 10 kali, iya kan ya? Tapi masih banyak yang nggak tahu nuzul Quran peristiwanya seperti apa, kenapa tanggal 17. Al-Quran itu kita ambil pendapat yang paling umum, yaitu tanggal 17 Ramadan. Kenapa menggunakan tanggal 17 Ramadan? Salah satu alasannya adalah karena Rasulullah ketika di Gua Hira, kita menyebutnya Gua Hira. Di Gua Hira itu Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra, bacalah. Tapi biasanya diplesetkan oleh orang-orang, Iqra, ngerokok katanya gitu. Itu nggak boleh ya, masa Iqra ngerokok? Iqra itu bacalah. Kata Rasulullah ketika disuruh baca, karena Rasulullah itu tuna aksara, nggak bisa baca sama sekali. Ketika diperintahkan Iqra, Rasul mengatakan ma ana biqari'in, aku nggak bisa baca. Tapi plesetan orang-orang, ma ana biqari'in, aku nggak nggawa korek itu. Jadi ketika diperintah merokok, gak nggawa korek. Ya Allah, malah gak nggawa korek. Tapi nggak boleh, itu pelencengan ya. Padahal Iqra artinya apa? Bacalah. Ketika diperintahkan membaca, ma'ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Jibril mengatakan lagi, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari'in. Kata Rasulullah, aku nggak bisa baca 3 kali. Yang ketiga kali Jibril mengatakan, Iqra wahai Muhammad, bacalah wahai Muhammad, saya nggak bisa baca. Kemudian didekap oleh malaikat Jibril sampai hangat seperti itu, sampai gemetar, kemudian dilepaskan. Sekarang Iqra Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq itu turun pertama kali di Gua Hira tanggal 17, bukan Agustus. 17 jelas Agustus tahun, bukan 17 Ramadan. Makanya diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Meskipun ada ulama yang mengatakan tidak bulan Ramadan, tidak tanggal 17 tapi tanggal yang lain. Buktinya apa? Buktinya surat Al-Qadar, inna
anzalnahu fi lailatul qadar. Saya turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tanggal 17 apa tanggal 10 terakhir? Umumnya orang menilai 10 terakhir, berarti kan nggak mungkin tanggal 17 dong. Iya nggak? Nanti ada spekulasi banyak itu. Berarti ada kemungkinan Lailatul Qadar tidak hanya 10 terakhir bulan Ramadan. Nyatanya tanggal 17 turunnya Al-Quran berarti sudah Lailatul Qadar dong. Iya nggak? Spekulasinya kan gitu akhirnya. Tapi yang jelas dalam penurunan Al-Quran ini turun dengan dua fase. Fase yang pertama adalah turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit bumi, langitnya bumi, langit pertama bagi bumi. Saya nggak tahu bagaimana simulasinya. Kalau kita melihat semesta itu kan ternyata kan bumi itu kan atmosfer kemudian lepas gitu aja kan, di Bima Sakti kan lepas sekali. Saya dulu membayangkan bumi itu punya langit langsung diginian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langsung gitu aja. Tapi ketika saya sudah besar melihat Bima Sakti ini gimana langitnya mana? Kalau misalkan langit level 2 itu sebelah mana? Masih dalam lingkup Bima Sakti atau keluar dari galaksi itu? Saya akhirnya mikirnya kayak gitu. Atau jangan-jangan ila akhirih. Tapi yang jelas para ulama menyatakan bahwa pada tanggal 17 Ramadan itu turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Semuanya, seluruh Al-Quran turun dalam satu hentakan di Baitul Izzah. Baru kemudian dari Baitul Izzah, dari langit bumi turun kepada Rasulullah SAW itu terpencar secara gradual selama kurang lebih 23 tahun. Karena Rasulullah SAW menjadi Nabi umur 40, mendapat wahyu umur 40, dan wafatnya tahun umur berapa beliau? 63. Berarti 40 ditambah 13 di Makkah ditambah 10 di Madinah, karena Rasulullah itu dakwah kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 3 tahun pertama itu sembunyi-sembunyi, 10 sisanya terang-terangan. Setelah itu hijrah ke Madinah 10 tahun, setelah itu beliau wafat. Jadi selama secara kronologis itu 23 tahun ayat Al-Quran turun secara berangsur. Dalam ulumul Quran istilahnya munajjaman itu turun tapi tidak sekaligus, tapi bertahap, berangsur-angsur. Jangan ngomong berangsur-angsur mas, saya langsung kehilangan angsur-angsur. Makanya saya menggunakan tahapan. Tahapan nanti ada tahapan juga. Ada banyak peristiwa Al-Quran turun ditengarai oleh sebab. Ada kasus A, butuh jawaban, Allah turun dengan ayatnya. Ketika ada peristiwa yang kedua, ayat turun, terus seperti itu. Tapi bukan berarti seluruh ayat Al-Quran semuanya ada sabab nuzulnya, tidak. Kadang ada yang tiba-tiba turun gitu aja, tanpa menunggu ada peristiwa. Fasenya cuma 2 ini saja. Turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yang kedua secara berangsur bertahap selama kronologis itu 23 tahun, itu berangsur-angsur. Dan kita berharap ada turun Al-Quran yang ketiga, tahapan yang ketiga, yaitu turunnya Al-Quran menuju hati dan dada kita, supaya Al-Quran benar-benar menjadi pedoman, menjadi acuan dalam kehidupan, menjadi gaya hidup. Kalau kita terus memegang HP, gadget kemana-mana, harusnya kan kita juga memperlakukan Al-Quran yang kita klaim sebagai pedoman hidup, tapi juga jarang dibaca. Dibaca pun kita juga gak paham apa maksudnya. Oke, baca terjemah Cak. Oke, baca terjemah itu pun nggak pasti kita paham apa yang dikehendaki juga. Kita harus baca tafsir, dan ternyata tafsirnya malah kemana-mana, ada perdebatan juga nggak paham juga akhirnya. Tapi setidaknya kita memulai bahwa Al-Quran memang sebagai gaya hidup kita, membacanya dengan baik. Dan karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka orang yang tidak khatam Quran di bulan Ramadan maka akan sulit menghatamkannya di selain bulan
Oke, masih ada sisa kurang lebih berapa hari? Hah? 12 hari? Ya, aku 12 hari, masih ada waktu 12 hari untuk mengejar ketertinggalan bacaan Quran itu. Tapi saya kerja, ya nggak apa-apa, kerja kewajiban baca Quran kan sunnah gitu kan akhirnya alasannya. Kerja kan wajib, Cak, tapi baca Quran kan sunnah, berarti jenengan pun pinter berarti. Karena memang seperti itu, wajib lebih utama daripada yang, tapi alangkah ruginya jika kita tidak menyempatkan membaca Al-Quran. Seperti kemarin atau weekend yang kemarin saya jelaskan bahwa kalau secara untung-untungan membaca Al-Quran dengan sholawat untung mana? Untung sholawat. Tapi alangkah rugi kita yang mengklaim sebagai Al-Quran sebagai pedoman tapi malah tidak membacanya dengan baik. Aneh sekali kan ya? Gitu. Jadi ayat Al-Quran turun yang pertama adalah Iqra, bacalah. Itu seperti sebuah sinyal bahwa takwa tidak diperoleh secara kebetulan, tapi ketakwaan juga harus diupayakan. Dengan cara apa? Yang paling pertama adalah dengan cara membaca. Membaca apa? Membaca Al-Quran, membaca ilmu-ilmu Allah yang lain. Ilmu Allah tidak hanya ilmu agama, sains, teknologi, teknik itu dan lain sebagainya, kedokteran itu juga ilmu Allah. Apa yang dibutuhkan oleh umat manusia itu adalah ilmu Allah. Karena kalau semua di Indonesia isinya cuma orang soleh dan belajar agama, akhirnya banyak dibodoh-bodohin akhirnya oleh orang lain. Itu soal nuzul Quran. Jadi saya harap kita mulai mengejar ketertinggalan. Yang belum lancar nanti bisa lapor ke saya, Cak, saya minta waktunya untuk disimak bacaannya. Saya dengan senang hati. Ada mas siapa itu yang kalau habis tarawih itu, Mas Hindra itu habis tarawih pasti minta simak saya senang sekali. Jadi saya kalau perlu nggak perlu nawari satu-satu, langsung aja jenengan. Pokoknya kalau saya ada waktu langsung aja nanti bisa saya simak. Apalagi waktu saya nggak banyak di sini, Idul Fitri sudah pulang. Oke, itu soal nuzul Quran. Dan yang kedua, kenikmatan yang paling harus kita syukuri emang kenikmatan taufik dari Allah. Karena kebaikan itu karena kita diberikan taufik oleh Allah. Jika tidak diberikan taufik oleh Allah, nggak bisa kita melakukan kebaikan. Tarawih, kebaikan. Hanya orang yang diberi taufik yang melaksanakan tarawih. Bekerja, kebaikan. Hanya orang diberikan taufik oleh Allah yang melakukan kerja untuk menafkahi keluarga dan seterusnya. Sedangkan buktinya apa kalau kebaikan itu berbasis taufik? Buktinya banyak kebaikan yang orang tidak ditakdirkan Allah untuk melaksanakannya. Salat malam misalkan. Salat malam orang banyak yang bangun karena kebelet ke kamar mandi. Banyak itu. Tapi apakah setelah ke kamar mandi terus salat? Enggak. Berarti dia tidak diberi taufik oleh Allah untuk melaksanakan salat malam. Tapi ada satu kisah yang menarik, saya tiba-tiba teringat. Ada seorang yang rajin dan istiqomah sholat malam, tapi dalam benaknya itu merasa dia lebih mulia daripada orang-orang yang di malam hari dia ketika bangun cuma ke kamar mandi terus tidur lagi. Yo, apa sih arah-arah itu? Terus tangi tapi gak gelem sholat, kata orang Jawa Timur. Udah bangun tapi gak mau sholat. Dia merasa lebih mulia karena melakukan sholat malam, tapi merendahkan orang yang tidak melakukan sholat. Kemudian ada suara tanpa rupa. Ini ulama cerita seperti itu. Ada suara tanpa rupa yang menyatakan seperti ini. Justru hambaku yang tidur lebih mulia daripada kamu. Karena kamu bangun takut atas azabku, sedangkan hambaku yang tidur, mereka bisa tidur sampai lelap ngorok-ngorok gitu ya. Itu karena mereka percaya bahwa saya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim dan Maha Ghafur. Kesalahan-kesalahannya tidak perlu ditebus dengan qiyamul lail, karena saya yakin Allah Maha menerima taubat, saya beristighfar, masalah selesai. Akhirnya dia tidur tenang gitu kan. Ya berarti ini kan bukan soal kuantitas ibadah, tapi soal kualitas ibadah kita. Jadi taufik itu harus disyukuri.
taufik Allah pada kita sehingga bisa melakukan kebaikan, harus kita syukuri. Mensyukurinya dengan cara melakukan kebaikan yang kedua. Kebaikan yang kedua itu karena diberi taufik oleh Allah, sehingga kita harus bersyukur. Bersyukurnya dengan melakukan kebaikan yang ketiga. Makanya ada ulama yang sholat sebenarnya niatnya cuma 2 rakaat. Sholat malam 2 rakaat. Allahu Akbar, sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat dia habis assalamualaikum, dia merasa, ya Allah, alhamdulillah saya diberi kenikmatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat malam 2 rakaat. Akhirnya dia bersyukur dengan menambah 2 rakaat lagi. Setelah menambah 2 rakaat lagi, dia berpikir lagi, ya Allah, alhamdulillah saya diberi kenikmatan taufik oleh Allah untuk melaksanakan syukur berupa sholat 2 rakaat. Akhirnya dia bersyukur lagi dengan sholat 2 rakaat. Gak selesai itu. Akhirnya sampai subuh seperti itu. Dan itu peristiwa itu terjadi setiap hari. Itu berarti kalau tadi maghrib saya mengatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, itulah haliyah atau status kondisi orang muqarrabin. Dia merasa harus mensyukuri terus apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Sudah lama sekali. Hah? Oh nggih. Saya sekarang saya buka sesi tanya jawab. Tanya fikih. Tanya rekening. Ya, masa tanya rekening. Mau tanya random boleh. Karena jenengan enggak setiap hari mau ke Masmur. Oke, mau ke Masmur dulu. Sampai karena Al-Quran itu dibawa pulang karena itu Al-Quran nggak boleh jatuh sembarangan, takutnya keinjak gitu kan. Bawa pulang kalau misalnya mau dipanggil dibakar. Terus tapi sangat bertolak belakang. Saya pernah nemu kayak modul LKS, di situ kayaknya Quran hadis, di mana di situ ada ayat suci Al-Quran, tapi itu buat bungkus tempe gitu. Nah itu menurut Ustaz itu sudah jelas sekali subjeknya orangnya berbeda, ya kan? Yang satunya orang yang menghormati Al-Quran, satunya orang yang menyepelekan Al-Quran. Jadi dia dengan ringan hati saja dia menggunakan itu sebagai bungkus tempe. Ada seorang, saya lupa namanya, kalau tidak salah Hatim Al-Asam, atau bukan Hatim Asam, mungkin Ma'ruf Karhi. Pokok ulama tasawuf masih abad-abad generasi pertama, abad 4 mungkin. Itu dia sedang mabuk dan dia sedang menjadi orang fasik pada waktu itu. Tapi orang muslim, tapi muslim yang fasik, banyak melakukan pelanggaran. Tidak sengaja dia bertemu dengan sobekan, di sana ada ayat-ayat Allah, ada isim mu'azzam, ada kata Allah gitu saja, atau ada ayat Al-Quran. Kemudian sisa uang yang digunakan untuk berbuat fasik tadi dibelikan parfum. Tujuannya lembaran kertas yang tadi ditemukan itu dibuat parfum tadi digunakan untuk mengharumkan kertas yang tadi dia temukan. Setelah itu dia simpan di tempat paling tinggi supaya tidak direndahkan oleh orang-orang. Artinya tidak layak untuk di bawah itu. Setelah itu pas dia tidur, ada suara tanpa rupa. Dia ngomong, wahai Hatim, kalau namanya Hatim ya, saya terlupa apakah Hatim Ma'ruf Karhi atau yang lain. Wahai Hatim, karena engkau telah mengharumkan namaku, maka aku harumkan namamu di dunia dan di akhirat. Setelah itu dia bertaubat menjadi muslim yang baik. Wa hasuna Islam. Jadi kan itu kan terkait bagaimana kita memperlakukan Al-Quran. Minimal kalau kita tidak melaksanakan isinya dengan baik, kita perlakukan dengan baik. Dalam fikih, kalau orang sedang hadas kecil, diharamkan atasnya 4 hal. Apa saja? Apa saja mas yang pakai batik? Yang pertama, kalau jenengan batal belum wudu, jenengan haram melakukan apa? Menyentuh Al-Quran. Terus sholat, terus tawaf, terus membawa Al-Quran. Jadi sholat, tawaf, menyentuh mushaf sebenarnya, menyentuh mushaf, membawa
Mushaf, silakan ambil sepedanya. Sepeda Mas Coy, jangan ambil bawa pulang. Dalam fikih itu sebenarnya yang diharamkan menyentuh itu bukan menyentuh Quran saja, tapi menyentuh mushaf. Kalau menyentuh Quran, yang mutabadir fi dzihnikum, yang akan cepat ditangkap oleh pikiran jenengan, berarti kan Al-Quran itu kan. Tapi dalam fikih disebutnya masul mushaf, yang diharamkan menyentuh mushaf. Mushaf itu apa? Mushaf itu media apapun yang di sana tertulis Al-Quran dengan niat untuk dipelajari. Mushaf itu. Saya nulis ini. Saya tulis untuk dipelajari. Misalkan saya nulis untuk dipelajari, untuk dibaca, bukan untuk sebagai jimat. Tahu jimat ya? Bukan sebagai jimat, tapi sebagai saya pelajari. Berarti ini sebagai mushaf ini. Papan tulis itu sebesar itu. Kalau saya misalkan sedang ngajar TPQ, ngajar madin anak-anak, saya tulis ayat Al-Quran, misalkan qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus kemudian tujuannya saya nulis untuk dipelajari. Jadi tulisannya kitabatuhu lidirasah, penulisannya untuk dirasah, untuk studi, untuk dipelajari. Maka papan tulis itu disebut sebagai apa? Mushaf. Jenengan menyentuh papan tulis nggak boleh. Membawanya juga nggak boleh. Karena papan tulis sekarang sudah statusnya sebagai mushaf. Kalau ada kelontongan, sampul, kalau orang Jawa Timur atau saya dulu di kampung saya di Banyuwangi nyebutnya kelontongan. Sampul Al-Quran yang terlepas itu juga bagian dari mushaf. Jangan kalau memegang harus dalam kondisi suci. Setidaknya kalau kita susah menjalankan isi dari Al-Quran, kita perlakukan Al-Quran secara baik. Jangan taruh Al-Quran di bawah. Minimal Al-Quran itu kalau menaruh tempatnya, harus itu kalau bapak saya dulu, jangan taruh di tempat yang tingginya masih di bawah pinggang. Jadi diletakkan di meja yang tingginya di atas pinggang. Karena kalau di sini masih sejajar dengan kelamin, jadi terlihat gak sopan gitu. Akhirnya diletakkan di tempat yang tinggi. Jadi jangan taruh di bawah dan seterusnya. Itu cara kita memperlakukan Al-Quran. Jadi apa yang tadi ditanyakan oleh Mas Mur itu subjeknya berbeda, orangnya berbeda. Yang satu memperlakukan dengan baik, yang satu tidak memperlakukan dengan baik. Bagaimana itu? Ya nggak baik, harusnya yang B ngikutin yang A. Cara memperlakukan Al-Quran dengan baik itu Mas Mur ya. Ada yang lain? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan HP kita buka gitu ya. Ya. Kadang kita juga nyalain kuota gitu. Tapi kan HP ini juga kita buat apa-apain gitu. Kemudian kita bisa taruh dalam Saku. nah itu bagaimana? Oke. Pertanyaan bagus. Berarti kan konsekuensi dari Al-Quran harus dihormati, berarti nggak boleh dibawa ke kamar mandi, ya kan? Oke, kalau Al-Quran masih masuk akal. Al-Quran itu kan nggak mungkin kita bawa ke kamar mandi. Bagaimana kalau gadget HP yang ada Al-Qurannya? Itu pertanyaannya bisa saya balik. Jangan hafal Al-Fatihah. Berarti jangan nggak boleh masuk kamar mandi. Nggak boleh. Karena di benak kita ada Al-Quran. Jadi yang aplikasi boleh dibawa ke kamar mandi. Karena yang di HP itu tidak dianggap sebagai mushaf. Karena bukan tulisan. Kata para ulama, kata Syekh Ali Jum'ah, bukan tulisan, itu wamdo. Wamdo itu sorot saja. Sebenarnya itu kalau dalam teknik itu kan nggak ada tulisan sama sekali, hanya titik-titik gitu kan. Hilang. Jadi wamdo itu sorot cahaya gitu. Kayak gitu. Jadi nggak dianggap sebagai tulisan. Nanti kalau aplikasi kita tutup kan hilang berarti dia. Sebagian ulama mengatakan kalau dibuka berarti disebut mushaf, kalau lagi ditutup berarti bukan mushaf gitu. Bisa dipahami ya? Jadi bisa saja dengan baca Quran di mushaf itu tanpa wudu. Misalkan lagi senggang, kalau wudu musim dingin, aduh aku dingin, malas lagi, daripada nggak baca Quran, pegang yang HP saja aplikasi. Tanpa perlu wudu. Emang boleh, Cak? Orang yang batal hadas kecil tapi dia baca Quran, boleh nggak? Boleh. Yang diharamkan hanya menyentuh sama memegang, bukan membaca. Paham ya? Gitu Mas ya? Oke. Ada yang lain? Monggo. Aha. Oke.
Zakat apa itu, Kang? Oke. Itu sudah kita bahas ya, tapi resumnya seperti ini. Zakat profesi sebenarnya debatable di antara fuqaha. Ada yang setuju dengan istilah zakat profesi, ada yang mengatakan saya nggak setuju. Tapi zakat profesi itu yang setuju. Zakat profesi itu dikonvers ke satu dari dua hal. Kalau dikonvers ke emas berarti penghasilan yang ditotal setelah dikurangi oleh kebutuhan sehari-hari oleh operasional bulanan itu dikonversinya harus setara dengan 85 gram emas. Kalau 85 gram emas, 1 gram sekarang bernilai 2.700.000 katakan ya. Berarti 85 gram senilai 229.500.000. Katakan 230 juta gitu aja ya. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau dihitung zakat profesi dihitung dikonvers ke emas, berarti di total aja 1 tahun itu, karena kalau emas itu kan harus ada haulnya, ada 1 tahun kepemilikan. Sedangkan di converse aja, kalau ditotalkan ke emas berarti nisabnya 230 juta. Misalkan gaji jenengan berapa? Kasar-kasaran ya, saya nggak tahu gaji jenengan berapa. Misalkan 25 juta. Yang nggak sampai situ nggak, muka-muka sampai situ. Oh, lebih 2 ya, tapi biar mudah 25 juta ya. Khususnya Masmur ya, banyak zakatnya Mas, jangan lupa. Saya ngitung berarti nanti ada komisinya. Misalkan ini 25 juta ya. Jenengan kurangi untuk operasional di sini berapa? Berapa juta kira-kira? 5 juta katakan ya, berarti sisa 20 juta. Terus ditransfer ke kebutuhan bukan untuk ditabung. Kebutuhan yang di Indonesia berapa kira-kira? 10 juta. Berarti sisa berapa? 10 juta. Berarti 10 juta dikali 12 hari 120 juta. Berarti sampean nggak wajib zakat. Paham ya? Paham ya? Oh, beda lagi nanti dibahas itu zakat aset nanti zakat aset. Sekarang zakat profesi dulu. Ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua dikiaskan ke zakat pertanian. Zakat pertanian itu rendah sekali nisabnya 620 kilo. Katakan 620 kilo. Sekarang kalau beras di Indonesia 15.000 1 kilo, berarti dikalikan 625 kilo 9 juta 375, katakan 9 juta. Petani gak sampai 1 ton, cuma 6 kuintal lebih dikit dia wajib zakat. Padahal itu kalau belum dikurangi operasional itu rondap, mes, belum makan siang setiap hari itu, oke katakan 9 juta itu operasional satu kali panen itu katakan 3 juta misalkan ya, atau 3 juta kurang atau lebih, kebanyakan 3 juta ya. Berarti 9 kurangi 3 tinggal 6 juta. Nah 6 juta itulah yang dikurangi untuk zakat. Zakatnya berapa? 5% sampai 10%. Karena jenengan ada usaha pengair yang 10% itu dia nanam tapi Allah yang merawat. Artinya dalam tanda kutip ya, maksudnya Allah yang merawat itu tertumpu pada hujan. Jadi jenengan nggak ada usaha untuk pengairan dan sebagainya, semua terserah Allah pada hujan. Maka zakatnya 10%. Tapi karena kalau jenengan ada usaha merawatnya, maka dikurangi 5% saja. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang konversi yang kedua ini, kalau gaji bulanan jenengan setelah dikurangi operasional di sini, setelah dikurangi operasional di Indonesia, sisa bersih ada 10 juta. Sedangkan 10 juta kalau dikonversinya ke pertanian tadi 9 juta kan? Berarti jenengan wajib zakat. Wajib zakatnya berapa? Bisa 5%. Tapi ada pendapat yang mengatakan dikonvers nisabnya kepada pertanian, nisabnya pertanian biar lebih cepat maksudnya. Karena kalau tadi 10 juta nyatanya nggak wajib zakat toh yang dikonversikan ke emas. Kalau dikonvers ke pertanian dia wajib zakat nih kan. Nah, ini nisabnya mengikuti pertanian tapi pengurangan zakatnya tetap 2,5% mengikuti konvers ke emas. Bisa dipahami ya? Jadi jenengan gaji sisa bersih 10 juta tadi dikurangi 2,5%. Berarti berapa? 240
50.000 setiap bulan dikeluarkan. Apakah mengeluarkannya akumulatif di akhir pendapatan? Tidak. Jenengan bisa mulai di awal tahun. Apakah di awal bulan? Di awal tahun. Apakah jenengan zakat harus niati zakat? Tidak. Jenengan bisa aja transfer ke orang, nggak usah ngomong zakat. Apa? Ya saya ada rezeki gitu aja. Atau jenengan lagi di jalan-jalan ada orang tiba-tiba jenengan beli apa namanya sembako langsung kasih, nggak usah bilang zakat, karena kalau bilang zakat tersinggung nanti orangnya. Bisa dipahami ya? Itu cara singkatnya seperti itu. Kalau aset beda lagi nanti. Kalau aset konversinya ke emas, jenengan punya deposito 200 juta, amin, punya deposito 200 juta, terus masih punya tabungan cash dan lain sebagainya, maka semua nanti kalau kepemilikan sudah 1 tahun, tapi ya kalau deposito kan minimal 1 tahun kan ya, nanti jenengan total semua diakumulasikan. Kalau nisabnya setara dengan 85 gram emas, maka wajib zakat. Rumah yang ditempati nggak wajib dihitung, nggak wajib zakat. Kendaraan yang dipakai nggak wajib zakat. Ustadz, bagaimana kalau rumah saya sewakan? Kena zakat. Tapi zakat sewa, zakat penghasilan dari sewa. Sewa itu nilainya sama dengan emas 85 gram emas. Katakan jenengan punya rumah, biasanya kalau di perumahan itu sewa umumnya ya, kalau di daerah Pandaan, di daerah Pasuruan sana, 1 tahunnya kurang lebih 20 juta katakan ya. Setahun 20 juta, berarti wajib zakat nggak? Enggak, berarti rumahnya yang disewakan tidak wajib zakat karena hasil sewanya tidak sampai nilai 85 gram emas. Tapi jenengan berarti kalau sudah tahu seperti ini yang zakat profesi, berarti jenengan wajib zakat. Zakatnya berapa? Dikurangi 2,5% dari hasil murni bersih akhirnya. Zakatnya pada siapa? Pada fakir miskin. Jenengan bisa juga zakat pada amil, bisa ke NU online aplikasi bisa itu, atau ke BAS Lazis NU atau Lazis Muhammadiyah ke Basnas, terserah, ada amil-amil yang resmi dari Indonesia itu jenengan bisa langsung transfer ke sana, bisa berupa uang juga nggak masalah. Bisa dipahami ya? Kalau kurang detail nanti bisa tanya lagi ke saya setelah majelis. Ada yang tanya lagi? Zakat untuk MBG. Wah, bahaya direkam saya nanti. Oh, itu Ustadz yang di Cangwon itu tidak mendukung. Lah, apalagi masih lewat. Itu Ustadz yang di Cangwon, besok jangan dikirim lagi ke sana karena tidak mendukung program negara nanti gitu. Udah, next saja jangan itu. Nanti kita di luar live kalau itu pertanyaannya. Ada yang lain? Monggo, Mas. Zakat usaha nanti zakat perdagangan berarti. Dikonversinya ke emas 85 gram emas. Jadi kalau misalkan kita punya toko. Dimulai bulan Ramadan, berarti zakatnya nanti kapan mulai? Wajib zakatnya bulan Ramadan depan. Terus yang dikalkulasi apa saja Ustaz? Yang dikalkulasi adalah hasil bersih dari dagang. Kalau yang dikurangi operasional udah nggak dihitung. Jadi hasil bersih dari dagang, tabungan, terus kemudian komoditas yang sisa tetap dihitung semuanya. Kalau nggak ada sisanya berarti nggak wajib zakat jenengan. Oh ya, nggak wajib zakat kalau nggak ada barangnya, nggak wajib zakat. Kepemilikan zakat itu selain 1 nisab dia wajib 1 haul 1 tahun. Kepemilikannya 1 tahun. Jadi kalau saya sekarang punya tabungan emas katakan 85 gram emas ya, saya hari ini nggak wajib zakat sampai dihitung 1 tahun kepemilikan saya. Setelah baru kurang 1 bulan dari kepemilikan, kemudian saya jual 1 gram misalkan, saya wajib zakat nggak? Nggak wajib zakat. Itu namanya siasat yang nggak boleh itu. Itu licik sekali. Dia udah punya emas 85 gram. 1 bulan sebelum waktunya haul dijual 2 gram untuk alasannya akikah, sunat, sedekah, gak wajib zakat dia. Ya itu siasat itu. Nanti sama malaikat dikeplai gitu. Kenapa saya dikeplai? Saya kan nggak keluarkan zakat karena nggak wajib. Saya nggak ngeplai kamu, kata topimu tuh kotor gitu. Karena pakai matching misalkan. Tapi itu siasat yang sebenarnya nggak boleh. Tapi secara fikih memang nggak wajib akhirnya. Gitu ya. Jadi dikonversinya ke emas. Intinya ke emas. Bukan intinya kacamata, tapi intinya ke emas. Ada lagi?
Mhm. Oh zakat iya, zakat itu setiap tahun. Jadi kepemilikan setahun tahun sekarang, misalkan tahun depan sedangkan zakat 2,5% dari deposit itu, dari deposit dan tabungan yang lain Kang. Diakumulasi nanti, dikalkulasi jadi satu, nanti keluarkan 2,5. Kalau 1 miliar berarti berapa? 2.500.000 ya? Saya nggak pernah punya uang segitu soalnya. 25 juta. Ya masih ringan loh. Kalau punya 25, kalau punya 1 miliar tapi kan ringan. Gitu Pak Niko nggih. Nggih. Amin, semoga nanti kita punya semuanya. Gitu kan. Jadi nanti setiap tahun harus wajib zakat. Zakat itu sebagai penyucian harta. Itu yang jarang kita sadari. Zakat itu rukun Islam. Orang yang wajib zakat tidak bayar zakat itu sama seperti orang yang meninggalkan puasa, meninggalkan sholat. Karena sama-sama rukun. Zakat itu penyucian karena 2,5% itu milik orang lain atau hak orang lain. Meskipun kita yang kerja, kalau sudah mendapatkan satu nisab dan wajib zakat, kita harus mengeluarkannya. Kalau tidak mengeluarkannya berarti kita sama saja memakan hak orang lain. 2,5% itu. Zakat itu penyucian. Zakat itu artinya berkembang. Artinya ketika disucikan dia akan berkembang dengan baik. Harapannya kan seperti itu. Dan zakat yang diberikan sebenarnya residu. Residu itu kalau ada masakan ada ampasnya itu yang harusnya dibuang itu, itu zakat itu. Kalau mengendap terus residunya nggak kurang-kurang sehingga harta kita tidak murni lagi karena banyak penyakitnya, banyak racunnya, banyak toksiknya di sana. Makanya kalau jenengan sudah wajib zakat, keluarkan zakatnya. Karena zakat itu hak orang lain. Kalau nggak dikeluarkan berarti memakan harta orang lain meskipun jenengan yang bekerja. Kan 2,5%. Jadi kalau 10%, kalau 10 juta berarti berapa? 250. Kalau misalkan 230 juta berapa? Kalau misalkan itu konversinya ke emas tadi, ke emas 2,5% dikali di 230 juta, 5.750.000, masih ringan dibandingkan kita punya harta yang segitu banyak. Padahal bisa dipahami kan ya? Masih gitu. Karena nanti kalau kurang detail bisa tanya lagi nih. Ada lagi? Nah, itu yang belum saya temukan jawabannya. Apakah konversinya di sini beras harga di Korea atau harga di Indonesia? Nanti itu PR saya. Saya juga penasaran. Kalau di Indonesia jelasinnya gampang, pas di sini, iya ya. Harga beras ini apa harga beras Indonesia gitu kan? Nanti itu PR saya itu. Masalahnya jenengan kan di sini kerjaannya. Ada yang lagi pertanyaannya? Sudup ya. Terima kasih banyak dan alaafu minkum, mohon maaf atas banyak khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.